Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Halo Sobat Mahasiswa, kami mahasiswa dari program studi teknologi pendidikan pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai konsepsi sumber belajar. And we're down, we go, 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 go. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Oh, 'cause say we're running down, down to your car, oh, way down we go. Yang pertama, Nikade Ayu Febriani dengan NIM 2211021003. Kemudian Putra Stuardita dengan NIM 2211021008. Kemudian Iwan Agus Dimas Anggara dengan NIM 2211021020. Dan yang terakhir, Iputu Artawidya Suputra dengan NIM 2211021032. Oke rekan-rekan sekalian, jadi itulah tadi anggota dari kelompok kami, kelompok 1. Nah selanjutnya, mari kita saksikan bersama video presentasi dari kami mengenai konsepsi sumber belajar. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum lanjut ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan topik pembahasan kita pada kali ini. Yang pertama, kita akan pelajari mengenai apa itu konsep dari sumber belajar, kemudian jenis-jenis dari sumber belajar, kemudian fungsi dari sumber belajar, dan yang terakhir, manfaat dari sumber belajar. Nah, yang pertama, konsep dari sumber belajar akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu rekan Arta. Nah, baik, terima kasih rekan Restu. Di sini saya akan melanjutkan materi pertama, yaitu konsep sumber belajar. Nah, yang pertama menurut Degang tahun 2001, di mana sumber belajar adalah segala sesuatu yang berwujud benda dan orang yang dapat menunjang belajar, sehingga mencakup semua sumber yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar agar terjadi perilaku belajar. Nah, untuk yang kedua, terdapat pendapat dari Sills dan Ricci tahun 1994 yang dimana sumber belajar adalah segala sumber pendukung untuk kegiatan belajar, termasuk sistem pendukung, materi, serta lingkungan dalam pembelajaran, termasuk apa saja yang tersedia untuk membantu seseorang dalam belajar. Nah, sekian dari materi pertama. Materi kedua tentang jenis-jenis sumber belajar akan dilanjutkan oleh rekan Dimas. Baik, terima kasih rekan Arta. Selanjutnya akan saya lanjutkan materi mengenai jenis-jenis sumber belajar. Nah, menurut ICT, dalam Samsinar tahun 2019, sumber belajar memiliki jenis-jenis yang diantaranya adalah pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan juga latar. Mari kita bahas. Yang pertama adalah pesan. Pesan merupakan informasi yang ditransmisikan atau disampaikan oleh komponen lain, baik berupa data, nilai, ajaran, makna, dan fakta. Nah, contoh dari pesan seperti ajaran atau semua pesan yang terdapat dalam buku mata pelajaran yang ada di sekolah. Yang kedua adalah orang. Orang merupakan manusia yang bertindak sebagai pencari, penyimpan, pengelola, dan penyaji pesan. Contoh dari orang dalam sumber belajar seperti guru dan juga instruktur. Yang ketiga adalah bahan. Bahan merupakan wujud atau benda tertentu yang biasa kita sebut software, di mana bahan ini perlu disajikan menggunakan alat untuk menyampaikan pesan kita kepada peserta didik. Contoh dari bahan adalah buku pelajaran, audio pembelajaran, dan juga video pembelajaran. Yang keempat adalah alat. Alat merupakan perangkat yang kita manfaatkan untuk menyampaikan pesan yang terdapat dalam bahan. Contoh dari alat seperti proyektor, laptop,
komputer, dan juga handphone. Yang kelima adalah teknik. Teknik merupakan prosedur sistematis atau pedoman yang digunakan untuk menggunakan komponen lain seperti orang, pesan, bahan, dan juga alat, serta lingkungan dalam kita menyampaikan pesan kita kepada peserta didik. Contoh dari teknik seperti teknik ceramah, teknik diskusi, dan juga teknik pembelajaran berbasis proyek. Yang terakhir atau yang keenam adalah latar. Latar merupakan lingkungan di mana tempat pembelajaran berlangsung atau pesan diterima oleh siswa. Latar terbagi menjadi dua, yaitu latar fisik dan juga latar non-fisik. Latar fisik contohnya seperti gedung dan juga perpustakaan, sedangkan latar non-fisik seperti tingkat kegaduhan di kelas, hubungan antar siswa, hubungan antar guru, dan juga situasi kondisi belajar. Nah, demikian materi mengenai jenis-jenis sumber belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Arta. Terima kasih. Nah, terima kasih rekan Dimas. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu tentang fungsi sumber belajar. Menurut Kem dan Smiley, dalam Muhammad tahun 2018, fungsi sumber belajar dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran, yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran, dan yang terakhir, yaitu memungkinkan belajar secara seketika. Nah, sekian dari fungsi sumber belajar. Materi keempat akan dilanjutkan oleh rekan Ayu. Baik, terima kasih rekan Arta. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan manfaat sumber belajar. Nah, manfaat dari sumber belajar menurut Siregar dan Nara pada tahun 2010, yaitu yang pertama, sumber belajar ini dapat memberikan pengalaman belajar secara langsung dan lebih konkret kepada peserta didik. Misalnya dengan melakukan kunjungan ke objek wisata seperti museum, kemudian kebun binatang, pelabuhan, dan candi, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sumber belajar ini dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, dan dilihat secara langsung. Misalnya seperti denah, sketsa, foto, film, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, sumber belajar ini dapat menambah dan memperluas cakrawala yang ada di dalam kelas, misalnya seperti buku-buku teks, film, narasumber, majalah, dan yang lain-lain. Kemudian yang keempat, sumber belajar ini dapat memberikan informasi akurat dan terbaru, misalnya seperti dari buku-buku bacaan dan juga majalah. Kemudian yang kelima, sumber belajar ini dapat membantu memecahkan masalah pendidikan, baik itu dari lingkup mikro maupun makro. Kemudian yang keenam, sumber belajar ini dapat memberikan motivasi positif kepada peserta didik. Dan yang ketujuh, sumber belajar ini dapat merangsang untuk berpikir kritis, merangsang untuk bersikap positif, serta berkembang lebih jauh lagi. Baik rekan-rekan sekalian, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan. Yang pertama, sumber belajar adalah seluruh sumber pendukung pembelajaran yang dapat menunjang serta memfasilitasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, jenis-jenis sumber belajar menurut ACT terdiri atas pesan, orang, bahan, alat, dan juga latar. Nah, kemudian yang ketiga, sumber belajar berfungsi dalam meningkatkan produktivitas pembelajaran, mendorong pembelajaran individual, memberikan dasar yang ilmiah, memantapkan pembelajaran, dan memungkinkan pembelajaran secara seketika. Kemudian yang keempat, manfaat sumber belajar tidak hanya dalam menyalurkan pesan, tetapi juga dapat meningkatkan efektivitas dari proses pembelajaran dan kualitas peserta didik. Nah, sekian kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan kepada moderator. Kalian, jadi itulah tadi materi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan juga Bapak dosen yang telah bersedia menyimak video presentasi ini sampai detik ini. Dan juga kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kata-kata yang kurang berkenan selama menjalani video presentasi pada hari ini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.